Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, ya, kalimat Yasin ini sebagian para ulama memaknainya ya insan, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Tapi ada lagi yang memaknainya Yasin ini sebenarnya adalah nama Nabi Muhammad. Ya, jadi termasuk bagian dari nama Rasulullah. Yasin, Toha, itu ujung-ujung ayat yang sebenarnya itu adalah panggilan kepada Nabi Muhammad. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan ayat setelahnya. Wahai Yasin. Yasin itu siapa sebenarnya? Nama lain dari Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijakan, penuh dengan ilmu pengetahuan. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Yasin, wahai Muhammad, wahai utusan Allah, sungguh engkau bagian dari para rasul. Karena Nabi ketika beliau pertama kali di kota Mekah, ya, beliau pertama kali di kota Mekah itu beliau mendapatkan tantangan, mendapatkan penolakan sedemikian luar biasa. Ya, tidak seperti kita sekarang, zaman sekarang yang alhamdulillah beberapa pekan-pekan yang lalu, ya, di bulan Rabiul Awal kita mengadakan maulid, semuanya mengingatkan kita tentang sosok Nabi Muhammad, dan kita beriman yakin bahwa beliau adalah utusan Allah. Hal yang seperti ini tidak terjadi pada masa ketika beliau diutus, ya, pertama kali berdakwah di masyarakat Quraisy, ya, tidak begitu mudah diterima. Karena itu beliau dikuatkan oleh Allah. Jadi SK-nya Allah turunkan kepada beliau. Beliau mendapatkan pemantapan dari Allah, innaka laminal mursalin. Jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu, ya, jangan engkau merasa minder, jangan pula engkau surut langkah untuk terus berdakwah. Jangan pedulikan mereka, karena engkau membawa perintah dari Allah. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, berada di jalan yang benar, rel jalur yang benar. Jadi tidak usah pedulikan kelompok-kelompok yang apa? Yang menghalangimu, kelompok-kelompok yang menyerangmu, kelompok-kelompok yang mencoba untuk mematahkan langkahmu. Karena memang kehadiran Nabi Muhammad SAW di permukaan bumi ini sudah diinformasikan oleh Allah kepada seluruh para nabi, kepada seluruh para rasul, bahwa beliaulah penyempurna risalah. Jadi karena itu di dalam surat Yasin ini, ya, lumrahnya seorang nabi berdakwah itu pasti ada sambutan positif, pasti ada sambutan negatif. Ya, karena itu di ayat selanjutnya, ya, engkau itu diutus oleh Allah, ya, berada di jalan yang benar, tanzilal azizir rahim. Tujuannya apa? Supaya litundira, untuk memberikan dakwah, memberikan peringatan kepada satu masyarakat yang pada masa itu adalah masyarakat jahiliyah, di mana mereka ini sudah begitu lama tidak mendapatkan tuntunan, tidak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, seribu sayang, saat pertama kali berdakwah ternyata Rasulullah mengalami penolakan yang luar biasa. Fahum la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Walid ibn al-Mughirah dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok hitam yang bersekutu dengan iblis, ya, bahkan menjadi anak buahnya iblis, agen-agennya iblis untuk mematahkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini diceritakan dalam surat Yasin, ya, sifat-sifat mereka, karakter mereka, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa meskipun pelakunya sudah meninggal, tapi karakter mereka tetap hidup sepanjang zaman. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang inna ja'alna fi a'naqihim, orang-orang yang sudah kami jadikan di tengkuk-tengkuk mereka aghlalan, belenggu-belenggu, fahya ilal adqan, belenggu tersebut, ya, itu terurai sampai kepada dagu-dagu mereka, fahum mukmahun, sehingga mereka tidak bisa melihat,
ya, sehingga mereka hanya tercorong ke atas, pandangan mereka tidak bisa lihat kanan, tidak bisa lihat kiri, tidak bisa lihat ke depan, tidak bisa lihat ke belakang. Ini cerminan, kata para ulama, orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal adqani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'alsyainahum fahum la yubsirun. Ya, kami jadikan di antara mereka, di depan mereka, ya, sekat, ya, belakang mereka sekat, fa'alsyainahum, dan kami tutupi, ya, semua wajah mereka, ya, semua pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan benar, ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kelompok-kelompok yang seperti ini, meskipun mereka tahu persis bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, yang dibawa Nabi Muhammad itu jelas-jelas baik, ya, apa yang terjadi? Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka itu, baik mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, ya, bahwasanya mereka tidak akan pernah beriman. Ini karakter-karakter yang ada pada masa Nabi Muhammad, yang terus turun-temurun ada sampai saat ini, ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Walid ibn al-Mughirah, dan orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, ya, itu mereka sudah meninggal, tapi karakter mereka terus ada. Apa karakter utama mereka? Mereka sudah dicekoki, sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang lebih dikedepankan daripada hati, daripada akal, ya, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Misinya Nabi Muhammad akan diterima oleh siapa? Innama tundiru manittaba'ad dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Hanya saja engkau itu memberi peringatan, dan peringatanmu itu diterima manittaba'ad dzikra, orang-orang yang menjiwai, mengikuti az-zikir. Apa artinya az-zikir di sini? Para ulama maknanya adalah Al-Quran. Hatinya terbuka dengan Al-Quran, hatinya menerima ayat-ayat Al-Quran, hatinya menerima sentuhan-sentuhan Al-Quran, sehingga akhirnya wa khasyiyar rahmana bil ghaib, sampai akhirnya tumbuh di dalam dirinya rasa takut kepada Allah, walaupun dia tidak melihat Allah secara langsung. Dengan penjelasan Nabi Muhammad, urusan-urusan yang gaib, urusan-urusan tentang hari kiamat, bahwa hidup di dunia ini bersifat sesaat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu kesemuanya dia yakini, ya. Dan ini tidak lain sebagai imbas dari hidayah yang Allah berikan, sehingga dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk orang seperti mereka, kata Allah, fabashshirhu bimaghfirah, berikanlah kepada mereka ini, kepada orang yang seperti ini, bimaghfiratin, dengan ampunan dari Allah, wa ajrin karim, dan ganjaran pahala yang besar, ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dari surat Yasin ini saja, ini memberikan kepada kita penjelasan yang sesungguhnya, bahwa hidup di dunia ini bukan main-main, ya. Kita tidak ada pilihan kita hanya dua saja, ikut jalannya iblis atau ikut jalannya Rasul. Maka setiap apapun yang kita lakukan, kita harus kemudian melihat ke diri kita, melihat ke pribadi kita, melihat hati nurani kita. Saya ini sedang berada di mana? Apakah saya ini masuk dalam kelompok, ya, wasawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, atau dalam kelompok, ya, innama tundiru manittaba dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Karena nanti dalam surat Yasin ini dahsyat luar biasa, bahkan diceritakan apa yang bakal terjadi nanti di hari kiamat untuk dua kelompok ini, bagian-bagiannya, ya, kemana perjalanan kita, ya, semuanya akan ada di dalam surat Yasin ini. Karena itu para ulama kita ini, khususnya Nusantara ini, menjadikan surat Yasin ini menjadi bacaan rutin.
ya, bahkan akrab dalam keseharian kita, supaya sering kita baca, karena ini adalah alur kehidupan kita. Kita tidak akan lepas dari apa yang terjadi atau apa yang Allah paparkan di surat Yasin. Respon kita dengan ajaran Islam ini bagaimana? Respon kita dengan ajaran Nabi Muhammad ini bagaimana? Itu yang kemudian akan menentukan posisi kita nanti di hari kiamat. Hidup ini bukan main-main, serius. Ya, walaupun kita mungkin bekerja, makan, tidur, cari nafkah, silakan. Tapi jangan lupa bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Ya.